Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk menerima pembelajaran fisika tahap ke-8? Pada tahap 8 ini kita akan melanjutkan tahap 7. Masih satu bab, yaitu tentang usaha, energi, dan daya. Pada tahap ini kita akan membahas tentang energi dan daya. Yang pertama yaitu tentang energi. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kita bisa melakukan usaha kalau kita punya energi. Kemudian energi itu bersifat kekal. Artinya apa? Bahwa energi itu adalah abadi atau tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi itu hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Contohnya kipas angin. Itu dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi sifatnya energi itu adalah kekal. Energi hanya bisa dirubah dari satu bentuk energi menuju energi yang lainnya. Macam-macam energi yang akan kita bahas pada bab ini ada 3. Yang pertama yaitu energi kinetik atau disingkat EK. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kenapa kok benda bergerak itu mempunyai energi kinetik? Karena benda yang bergerak otomatis mempunyai kecepatan. Lah, energi kinetik ini dimiliki oleh benda-benda yang mempunyai kecepatan. Jika bendanya itu dalam keadaan diam, apakah benda itu mempunyai energi kinetik? Jawabannya adalah tidak, karena benda diam tidak mempunyai kecepatan atau kecepatannya adalah 0. Jadi kesimpulannya energi kinetik ini dimiliki oleh benda yang bergerak. Rumus energi kinetik secara fisika yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan keterangan EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan V kecil merupakan kecepatan benda dengan satuan massa per sekon. Kemudian energi yang kedua yaitu energi potensial atau disimbolkan dengan EP. Jadi energi potensial yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mempunyai ketinggian atau dimiliki oleh benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Jadi benda-benda yang mempunyai ketinggian itu pasti memiliki energi potensial. Contohnya kita mau menghitung buah kelapa dari pohonnya itu jatuh ke bawah. Berarti buah kelapa itu pasti mempunyai energi potensial karena buah kelapa mempunyai ketinggian. Rumus energi potensial EP itu sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangan EP merupakan energi potensial, satuannya Joule, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, G merupakan percepatan gravitasi atau gaya gravitasi, satuannya massa per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggian bendanya, satuannya meter. Energi yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas yaitu energi kinetik dan energi potensial itu termasuk ke energi mekanik. Jadi energi mekanik atau EM itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi energi mekanik itu gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Berarti energi mekanik itu dipengaruhi oleh benda-benda yang mempunyai kecepatan dan benda-benda yang mempunyai ketinggian. Berarti benda yang bergerak dan mempunyai ketinggian berarti itu merupakan energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi atau disimbolkan EM sama dengan konstan. Berarti EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan. Tadi EM energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Itu energi mekanik.
Ini merupakan contoh soal energi. Bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Jika ada yang kurang paham, pada pertemuan selanjutnya bisa pada tatap muka, nanti bisa kalian tanyakan ke guru pengajarnya. Contoh soal pertama yaitu tentang energi kinetik. Bisa kalian baca sendiri. Ini contoh soal yang kedua yaitu tentang energi potensial. Contoh soal yang ketiga yaitu energi mekanik. Berarti gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Itu contoh soal dari energi. Sekarang kita lanjut materi yang ketiga yaitu tentang daya. Daya itu merupakan kecepatan untuk melakukan usaha. Daya adalah usaha yang dilakukan tiap sekon. Berarti ada dua pengertian di sini daya. Yang pertama, daya itu merupakan kecepatan yang diperlukan untuk melakukan usaha atau usaha yang dilakukan tiap detiknya. Itu merupakan pengertian daya. Jadi dari definisi tadi bisa kita simpulkan bahwa rumusnya daya atau P itu sama dengan W per T atau usaha dibagi satuan waktu atau sekon atau sama dengan F dikali S per T. Berarti usaha itu rumusnya adalah F kali S dibagi T. Kemudian S dibagi T itu merupakan rumusnya kecepatan atau bisa kita simpulkan lagi bahwa P sama dengan F dikali V. Jadi tadi kan sesuai definisinya ya, bahwa daya itu merupakan usaha tiap satuan waktu atau bisa kita tulis P sama dengan W per T atau usaha yaitu sama dengan kecepatan atau daya sama dengan kecepatan yang dilakukan untuk melakukan usaha atau F sama dengan P sama dengan F kali V. Keterangannya bisa kalian baca sendiri di samping ini. Ini contoh soal daya. Bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Ini latihan soal. Ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Sampai 5. Berarti tugas kalian pada tahap 8 ini adalah merangkum materi energi dan daya, serta merangkum atau menulis contoh soal dan mengerjakan 5 latihan soal. Jangan lupa dirangkum dan dikerjakan latihan soalnya. Itu aja materi yang dapat Bulan sampaikan pada pertemuan kali ini. Bulan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bulan ucapkan terima kasih.